Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Antigua dan Barbuda adalah nama dari satu negara berdaulat. Negara ini merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di antara Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Antigua dan Barbuda merupakan bagian dari Kepulauan Antilles Kecil. Negara ini berbatasan laut dengan wilayah Guadalupe di bagian selatan, Montserrat di bagian barat daya, Saint Kitts and Nevis di bagian barat, dan dengan Saint Barthélemy di bagian barat laut. Antigua dan Barbuda adalah negara kepulauan yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Antigua dan Pulau Barbuda serta banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya. Total luas wilayah daratan dari negara ini adalah sebesar 440 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di daerah Indonesia, luas daratan negara ini hanya sekitar setengah dari luas wilayah Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah yang memiliki luas 837 km persegi. Kota St. John's adalah kota terbesar yang juga menjadi ibu kota dari negara Antigua dan Barbuda. Kota St. John's terletak di pulau utama Antigua. Kota ini merupakan pusat komersil dan juga kota pelabuhan utama pulau tersebut. Pada tahun 2019, diperkirakan jumlah populasi negara ini mencapai 97.120 jiwa, dengan sekitar 97%-nya tinggal di Pulau Antigua. Penduduknya sendiri didominasi oleh kelompok etnis kulit hitam, yang sebagian besar merupakan orang-orang keturunan Afrika Barat. Agama Kristen adalah agama mayoritas yang dianut oleh sebanyak 77% dari populasi penduduk Antigua dan Barbuda. Agama non-Kristen yang dipraktekkan di negara pulau tersebut termasuk diantaranya adalah Rastafari, agama Islam, dan iman Bahai. Antigua dan Barbuda adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dan karena negara ini merupakan wilayah persemakmuran, jabatan kepala negara dari Antigua dan Barbuda dipegang oleh Ratu Elizabeth II dari Inggris yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri di negara ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Bahasa Inggris juga menjadi bahasa resmi yang digunakan di negara tersebut. Perekonomian Antigua dan Barbuda sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sektor ini menyumbang lebih dari 50% dari PDB negara dan juga merupakan penghasil devisa utama di negara ini. Antigua dan Barbuda terkenal dengan banyak resort mewah sebagai tujuan wisata kelas atas. Namun melemahnya aktivitas wisatawan di segmen pasar bawah dan menengah sejak tahun 2000-an telah memperlambat laju perekonomian negara. Selain sektor pariwisata, perekonomian Antigua juga didukung oleh sektor konstruksi, perbankan, dan asuransi. Penduduk di negara Antigua dan Barbuda menikmati fasilitas pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara. Pendidikan di negara ini diwajibkan untuk anak-anak yang berusia antara 5 hingga 16 tahun. Sistem pendidikan di negara ini didasarkan pada sistem pendidikan di Inggris. Sejarah Antigua. Pulau Antigua pertama kali dihuni sejak tahun 2900 sebelum Masehi. Penghuni awal dari pulau ini dikenal juga dengan sebutan Archaic People atau orang-orang kuno. Pada perkembangannya, keberadaan mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Saladoid. Saladoid adalah kebudayaan asli orang Arawak dari wilayah yang saat ini dikenal sebagai Venezuela dan juga Karibia. Kebudayaan ini berkembang dari 500 sebelum Masehi hingga 545 Masehi. Orang-orang ini yang kemudian memperkenalkan sistem pertanian awal di Pulau Antigua. Orang Eropa pertama yang menemukan wilayah Antigua dan Barbuda adalah penjelajah Christopher Columbus pada tahun 1493 dalam pelayaran keduanya untuk mencari dunia baru. Dia kemudian menamai pulau yang dilihatnya tersebut dengan Santa Maria della Antigua. Setelah kedatangan Columbus, upaya bangsa Eropa untuk menjajah wilayah itu mengalami kegagalan karena mendapati perlawanan dari orang-orang Karibia saat itu. Pada tahun 1632, Inggris adalah bangsa Eropa yang berhasil menaklukkan pulau-pulau tersebut.
para pemukim Inggris di pulau itu memperkenalkan pertanian dengan menanam tembakau, nila, jahe, dan tebu sebagai tanaman komersial. Selain mendirikan pemukiman dan pertanian, koloni Inggris juga mempertahankan kendali pulau-pulau itu dari serangan bangsa Eropa lain. Salah satunya percobaan serangan dari Prancis pada tahun 1666. Sistem perbudakan mulai umum di pulau-pulau itu pada tahun 1700-an hingga tahun 1830-an. Budak-budak ini sebagian besar didatangkan dari wilayah Afrika Barat. Selain menjadi budak untuk perkebunan lokal, pulau-pulau ini juga menjadi sumber budak untuk pulau-pulau lain di kawasan tersebut. Inggris membebaskan budak di sebagian besar koloninya pada tahun 1834. Pada tahun 1958, Antigua dan Barbuda menjadi bagian dari Federasi Hindia Barat, yang merupakan persatuan politik dari berbagai pulau-pulau koloni kerajaan Inggris di kawasan Karibia. Namun federasi ini tidak bertahan lama. Adanya konflik politik internal di dalam federasi memaksa federasi ini dibubarkan pada tahun 1962. Antigua dan Barbuda kemudian menjadi negara bagian terkait di kerajaan Inggris dengan otonomi internal pada tahun 1967. Di tahun 1970-an didominasi oleh diskusi tentang masa depan pulau-pulau tersebut. Pada tanggal 1 November tahun 1981, Antigua dan Barbuda memperoleh kemerdekaan secara penuh dari kerajaan Inggris. Namun negara baru ini memilih untuk tetap berada di dalam persemakmuran Inggris dan tetap menjadi negara monarki dengan Ratu Elizabeth II sebagai ratu di negara Antigua dan Barbuda. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Antigua dan Barbuda. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta negara Antigua dan Barbuda. Oleh orang-orang Arawak yang lebih awal mendalami wilayah Antigua dan Barbuda, Pulau Antigua disebut dengan Wadatli dan Pulau Barbuda disebut dengan Waomoni. Pada tahun 1493, Christopher Columbus menamai pulau terbesar yang dilihatnya dengan Santa Maria de la Antigua untuk menghormati Katedral Santa Maria la Antigua di Sevilla, Spanyol. Antigua sendiri dalam bahasa Spanyol memiliki arti tua, sedangkan nama Barbuda berarti berjanggut. Pulau ini dinamai tersebut karena merujuk pada penduduk laki-laki di pulau tersebut yang sebagian besar berjanggut. Desain bendera resmi dari negara Antigua dan Barbuda yang digunakan saat ini sudah diadopsi sejak tanggal 27 Februari tahun 1967. Desain benderanya terdiri dari 5 warna, yaitu warna merah, warna hitam, warna putih, biru, dan warna kuning. Simbolisme warna pada bendera tersebut melambangkan makna tersendiri, yaitu warna merah melambangkan energi atau kehidupan masyarakat, warna hitam melambangkan orang-orang keturunan Afrika, warna biru melambangkan harapan yang juga digambarkan sebagai Laut Karibia, warna kuning dan simbol matahari melambangkan era baru, dan warna putih melambangkan daratan atau pasir. Burung fregat atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan nama burung cikalang elok adalah burung dan simbol nasional dari negara Antigua dan Barbuda. Burung cikalang dikenal juga sebagai burung perompak. Hal ini dikarenakan burung cikalang suka menyerang dan merebut makanan dari burung lain. Mata uang resmi dari negara Antigua dan Barbuda adalah dolar Karibia Timur yang dikodekan dengan XCD. 1 dolar Karibia Timur jika dikonversi ke mata uang negara kita memiliki nilai sekitar Rp5.385. Antigua dan Barbuda memperoleh kemerdekaan negaranya pada tahun 1981 setelah sekitar 349 tahun menjadi bagian dari koloni kerajaan Inggris. Pengaruh budaya dan peninggalan Inggris dapat dilihat dengan jelas pada gaya arsitektur bangunan, makanan, dan budaya negara kepulauan tersebut.
Meskipun nama resminya adalah Antigua dan Barbuda, namun wilayah negara ini sebenarnya terdiri dari 3 pulau utama. Pulau ketiga dinamai dengan Pulau Redonda. Pulau ini adalah pulau yang terbentuk dari batuan vulkanik dan tidak berpenghuni. Dengan seluas 1,3 km persegi, Pulau Redonda menjulang tinggi 305 meter di atas Laut Karibia. Tidak seperti Pulau Redonda, Pulau Antigua dan Barbuda, keduanya secara umum merupakan pulau dataran rendah yang medannya lebih dipengaruhi oleh formasi batu kapur daripada aktivitas gunung berapi. Secara administratif, negara Antigua dan Barbuda dibagi menjadi 6 paroki atau kawasan, yaitu Saint John, Saint Jos, Saint Paul, Saint Mary, Saint Petrus, dan Saint Philip. Selain dibagi menjadi 6 paroki, wilayah negara ini juga memiliki 2 wilayah dependensi, yaitu Pulau Barbuda dan Pulau Redonda. Meskipun Pulau Barbuda dan Pulau Redonda disebut sebagai wilayah dependensi, tetapi keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara Antigua dan Barbuda. Garis pantai di pulau-pulau negara ini sangat berlekuk-lekuk dengan pantai, laguna, dan pelabuhan alami. Pulau-pulau tersebut dikelilingi oleh terumbu karang dan beting. Kriket adalah olahraga yang paling populer di Antigua dan Barbuda. Bahkan saking populernya olahraga kriket di negara ini, ada anggapan yang mengatakan bahwa kriket seperti sebuah agama di negara kepulauan ini. Kriket pada awalnya dipopulerkan oleh pemukim Inggris dan masih tetap menjadi olahraga favorit di pulau itu. Faktanya, Antigua dan Barbuda telah menghasilkan beberapa nama terhebat di dunia kriket, seperti Sir Vivian Richard, Andy Roberts, dan Rich Richardson. Pelabuhan Inggris atau English Harbour adalah pelabuhan alami dan kawasan pemukiman di Pulau Antigua. Letaknya berada di ujung selatan pulau tersebut. Pemukiman ini mengambil namanya dari nama pelabuhan di mana Angkatan Laut Kerajaan Inggris mendirikan basis operasinya untuk daerah tersebut selama abad ke-18. English Harbour merupakan pusat berperahu populer khususnya yachting. Fort James adalah benteng yang berada di pintu masuk pelabuhan Saint John. Benteng ini dibangun untuk menjaga pelabuhan Saint John dan merupakan salah satu dari banyak benteng yang dibangun oleh pemerintah Inggris pada abad ke-18. Antigua dan Barbuda adalah salah satu negara paling makmur di kawasan Karibia berkat industri pariwisata dan layanan keuangan lepas pantainya. Titik tertinggi dari negara ini adalah Puncak Bogi yang berada pada ketinggian 402 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2009, nama tempat ini diganti namanya menjadi Gunung Obama. Nama tersebut diambil berdasarkan nama Presiden Barack Obama yang dianggap sebagai simbol pencapaian orang kulit hitam. Sebagai negara kepulauan, Antigua dan Barbuda mendapatkan julukan sebagai tanah 365 pantai. Karena banyaknya pantai indah di negara ini, sehingga pengunjung dapat merasakan suasana pantai yang berbeda setiap hari sepanjang tahun. Antigua adalah tujuan populer bagi pemilik kapal pesiar dan pelaut karena sinar matahari sepanjang tahun dan angin perdagangannya yang stabil. Pekan Berlayar Antigua adalah acara tahunan populer dengan acara utama balap kapal pesiar, pesta pantai, dan pagelaran musik. Karnaval Antigua adalah perayaan populer lain yang diadakan pada akhir bulan Juli setiap tahunnya untuk merayakan kebebasan dari perbudakan. Karnaval Antigua adalah pesta tari, musik, pertunjukan, parade, dan festival makanan jalanan di jalan kota-kota Saint John. Karnaval ini adalah waktu terbaik untuk merasakan budaya Antigua dari dekat dan merayakannya bersama penduduk setempat. Itulah video tentang negara Antigua dan Barbuda, sebuah negara kecil di kawasan Karibia dengan berbagai keistimewaannya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.